Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang, menu. Bagaimana kita akan, merapikan menu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita langsung saja lihat, apa, hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya yaitu toolbar. Kalau kita lihat toolbar di, eee, dashboard masih belum tampil ya, karena kita belum input. Terus profile. Nah ini, kemarin kita sudah mengerjakan profile, bukan profile, kita sudah mengerjakan toolbar, di mana kita input juga breadcrumbs. Nah, ini ada menu yang akan meng-guide atau menuntun user ketika mereka sudah menyelesaikan sesuatu. Kembali lagi ke menu utama yaitu dashboard. Kembali dari mana saja ke dashboard atau ke menu, sub menu sebelumnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk dark mode juga sih, kita sudah mengerjakan. Nah, sudah sesuai jalan. Lalu ini modals bootstrap juga sudah berjalan. Sambil saya cek-cek ya. Terus juga dashboardnya, oh nih masih belum tampil ya. Kita rapikan dulu sebelum menuju ke menu. Oke, mari kita coding. Nah, di bagian dashboard ini, di page terus dashboard, kita ubah ini headers. Kita nggak pakai ya, karena template authenticated layoutnya sudah kita edit. Headers kita pakai, headers yang langsung di menunya. Nah, ini kita ubah aja jadi ini ya, PG white jadi card. Nah, kita menyesuaikan seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak ada nih ya, SM rounded LG, kita pakai rounded 2 aja. Cek ya, bersama lah ya, rounded 3. Nah, seperti itu. Ini juga boleh kita hapus sih sebenarnya, LG SM, karena Bootstrap tidak menerapkan itu. Teks juga kita bisa hapus saja, gray. Nah, kita lihat seperti ini ya. Kita ubah dark mode-nya ke light mode ya, seperti ini. Nah, langsung baru kita mainkan ke bagian aside atau bagian menu ya. Nah, kita lihat nih panjang banget mungkin menunya. Kebayang kalau kita masih manual seperti ini ya, nambahkan menu ke bawah gitu kan, cari lagi kalau ada error. Nah, ini yang akan menghambat. Panjang banget ini, SVG-nya aja udah berapa panjangnya. Terus juga, nah kita pelajari ya, dia ada beberapa tipe menunya. Satu, dia punya sub menu nih, dashboard, lalu langsung ke menu itemnya. Tapi ada juga yang dia punya satu, ada headernya di sini, baru masuk ke menunya dia punya sub menu dengan tanda panah ini tandanya, sub menunya punya sub menu lagi. Nah, jadi ada 3 tahapan baru masuk ke itemnya, dan ada juga yang langsung tanpa sub menu ya. Nah, ini ada 3 case. Satu, dia punya sub menu langsung ke menu-menu utamanya, lalu ada sub menu dengan sub menu lagi gitu ya, dan punya header. Dan ada juga yang tanpa sub menu. Jadi kita cek di codingannya seperti apa perbedaannya. Nah, ini dashboard contoh bagian yang menu memiliki satu sub menu ya. Jadi di sini ada arrow, plus arrow untuk menampilkan tanda panah itu ya.
samping dan ke bawah. Kalau kita lihat ini kelas utamanya, membedakan adalah menu item. Here show ini untuk menampilkan ketika dia diklik ke bawah, jadi seperti menu mungkin kebanyakan aktif gitu ya. Kalau dia menggunakan here show, kalau nggak salah juga di bagian contoh yang lainnya juga di bagian yang kelas aktif juga ada. Jadi ada 3 kelas ini yang harus kita perhatikan ketika dia diklik gitu ya, atau menu itu sedang aktif. Satu, dia item, menu item, masuk ke menu link, menu icon, menu title, lalu arrow. Nah ini untuk sub menunya ya, menu sub accordion, menu aktif. Nah menu aktif page, balik lagi ke menu item, sama lagi menu link. Nah ini ada link aktif nih jika kita berada di halaman tersebut. Dan kalau di contohnya ya, kita lihat di indeks ini berada di oh ini dashboard ya, multi purpose. Nah ini nggak ada judulnya tapi dia contohnya aktif di multi purpose. Jadi dia warnanya berbeda ya, warnanya lebih putih dibandingkan menu-menu item yang lainnya, sama halnya dengan dashboard. Nah karena dia ada kelas aktif. Oke, berarti di sini benar ya, ada menu item, menu link, menu bullet. Nah menu bullet ini penggantinya menu icon. Jadi kalau kita lihat di icon ini, dashboard memiliki icon, sedangkan multipurpose memiliki bullet. Jadi perbedaannya ada di situ. Lalu sisanya sama ya, buat bawahnya menu item, menu link. Nah ini menu bullet, bullet dot. Nah baru menu title. Oke, kita bisa ini saja apa, kecil ya tampilannya bagian menu-menu ini. Menu aside yang lebih dari 10 tuh belakangan aja ya. Kita tutup atau kita hapus saja menu lainnya. Ini contoh header. Oke, contoh header nih kita bisa ini di komen header ya, and header. Terus nah ini yang bagian milik sub menunya memiliki sub menu lagi. Nah ada pages sama ya, menu item. Menu item kalau dia punya sub menu, dia punya accordion sini. Lalu menu title, menu item, menu link, menu icon, masuk ke SVG-nya, lalu menu title, row, sama ada menu sub menu, baru masuk ke user profile. Sama juga ini ya, menu item, karena dia ada accordion atau sub menunya lagi, jadi ditulis juga menu accordion. Sama seperti di atasnya, membedakan dia bawahnya bukan lagi SVG atau menu icon, tapi menu bullet, baru bullet menunya ya sini. Nah karena dia punya sub menu lagi, di bawahnya ada menu sub lagi. Nah ini overview. Nah sisanya kita kecilin, jadi nanti kita hapus dulu ya, biar kita ada gambaran contoh di antara dua itu. Lalu sisanya ini ini ada blok lagi, beda lagi ya. About us, ini banyak banget semuanya. Contohnya kita dikasih banyak di sini karena sesuai dengan
si kebutuhan produknya itu ya. Dia punya beberapa banyak contoh, bukan beberapa tapi banyak contoh. Nah ini masuk ke menu account, kita lihat sini menu account, kita lihat account baru sampai sini. Bayangin panjang banget ini page, ini baru page yang kita hapus. Nah sekarang baru masuk ke sini account sampai widget kita hapus juga. Nah widget kita hapus. Nah, ini udah masuk ke apps ya, apps kalau nggak salah header ya. Coba kita save apps ini, kalau nggak salah header. Nah betul, apps ini udah masuk ke header jadi ini. Nah kita refresh lagi. Nah contohnya dashboard punya satu submenu, lalu pages punya dua submenu. Nah sisanya kita tinggal ambil bagian yang kalender nih, langsung ke menu utamanya. Sisanya bisa kita hapus. Kita lihat banyak banget. Nah ini dia kalender. Bagian layout juga kayaknya nggak perlu ya, layout. Terus bagian apa ini, toolbar, cek. Nah ini ya, ini dari layout toolbar kita kecilkan dulu biar gampang untuk menghapus ya, biar nggak ada error ya. Salah hapus juga akan jadi error, kurang penutup biasanya. Kayak gini kita hapus. Dokumen, documentation nggak usah dihapus ya. Lihat, nah sisa yang apps ya, bagian apps documentation kita kecilkan. Ini kalender, menu item. Dari sini sampai dengan apps, coba kita cari. Karena yang besar ya, malah nggak ada. Heran juga ya, padahal tulisannya ada. Panjang banget. Coba kita cek dari sampingnya apa, mapnya ini. Ini udah masuk ke dashboard, pages, pages overview. Nah ini dia, sampai sini kita hapus nih. Nah karena kita sudah menandai tadi ya di kalender. Coba ada error nggak nih? Error. Salahnya di mana ya? Coba kita sulit dari satu, kita kecilkan dulu. Nah repot banget ini. Bayang ya. Ini, nah ini baru kalender ya. Jadi cukup sampai sini aja. Menu item. Nah nggak ada error. Oke, kita sudah punya beberapa contoh ya. Dari yang ada, kita punya contoh menu dengan menu itemnya langsung. Dan juga ada contoh menu yang memiliki submenu. Nih, ada dua submenu ya. Dan dua tingkatan, lalu yang langsung ke menu utamanya. Oke, kita lihat langsung ke bagian codingnya.
Sudah kita pisahkan. Ini panjang ya SVG-nya, karena perlu kita looping nanti. Nah, sebelum itu kita perlu membuat si ini ya, item menunya ya. Kita bikin saja dari variabel. Ini kita beri nama saja aside menu sama dengan array yang memiliki objek. Di sini mungkin untuk ini kita beri nama mungkin menu atau pages ya. Pages memiliki array, yang array-nya memiliki objek lagi. Kita kasih judulnya dashboard, lalu punya link pastinya, nama linknya kita pakai nanti dashboard juga sesuai linknya, lalu punya icon ya. Iconnya kita kosongkan aja dulu. Terus nanti kita punya satu lagi objek mewakili menu yang memiliki heading. Headingnya di sini karena kita pun punyanya menu profile, ya udah kita kasih aja sini user management gitu ya contohnya. Lalu dia punya pages juga, milik array tentunya. Dalam array punya objek, kita kasih section title yang akan membedakan ya. Kalian section title kalau kita lihat di sini headingnya ini, lalu section title-nya ini ya, dia nggak punya kalau diklik ya nggak ada link ya, ada linknya juga karena kan kita buat dia aktif juga. Punya icon juga. Tapi ini ya, bagian pages nanti punya beberapa menu ya selain user gitu kan. Ini kita sebut aja dia sebagai pembukanya ini section title, baru di bawahnya nanti di sub menu kita kasih sub dengan title gitu ya. Section title-nya profile, lalu dia punya link juga, lupa. Nah, ini kita pakai profile titik bintang, dia akan nanti ini sebagai selektor untuk mengaktifkan menu. Section title-nya ketika sub menunya aktif, section title-nya juga aktif. Nah, dia juga punya icon, ini kita kosongin aja dulu. Nah, selain itu dia punya sub menu gitu ya. Sub menunya untuk saat ini dia punya pasti pakai array, lalu juga objek. Kita buat sub menunya yang pertama adalah tentunya title ya, kita adanya profile edit ya, profile atau edit profile ya, edit profile seperti ini. Dan juga dia punya link. Nah, karena violet atau tanda lingkaran gitu aja ya, kita kosongkan saja untuk iconnya. Linknya di sini kan profile edit. Link ini kita ambil dari route ya, bisa lihat kan. Nah, link kita ambil dari ini. Jadi yang kita punya, nah profile edit, file update, destroy, nah salah satunya ini dashboard. Nah, ini doang yang kita punya, tapi apa-apa. Selain itu kita juga punya, sebenarnya kita punya satu lagi yaitu sign out gitu ya. Untuk sign out bisa kita untuk contoh yang tidak ada ini ya, tidak punya sub menu. Satu lagi kita buat di sini ya, objek memiliki heading juga, headingnya exit saja. Lalu dia punya pages, kita sebut section title-nya, atau dia nggak punya section title tapi langsung ya, langsung ke title, kita sebutnya sign out. Nah, dia punya link ke logout.
harus disesuaikan ya dengan apa linknya, dan dia juga punya metode nanti ya, nanti gimana caranya kita buat kondisionalnya. Oke, variabelnya sudah kita buat, tinggal kita buat bagian ini ya, bagian menunya nih kita kondisionalkan. Yang pertama pastinya kalau saya akan mengecek bagian heading dulu ya. Kita buat dia sesuai nah ini header yang tadi kita sudah kasih komen, jadi mudah dilihatnya. Kita taruh paling atas setelah menu kolom ya. Nah, header jadi yang paling atas, lalu nanti nah ini yang tanpa sub menu kita taruh setelah header. Ini boleh kita ini kan misalnya without sub menu gitu ya. Menu udah sub menu gitu. Nah, terus juga ini dashboard. Nah, oke, ini dashboard. Nah, tadi. Nah, menu with satu sub menu gitu ya. Iya aja. Nah, ini masukkan yang contohnya dashboard. Ini dashboard, lalu ini menu with dua sub menu ya. Oke, ini akan banyak. Oke. Lalu kita akan buat looping ya. Terus sebelum masuk ke looping, saya rasa kita perlu tampung iconnya ya. Kita buat di sini folder icons. Untuk itu kita coba lihat bagian di dokumentasi ya. Oke, dokumentasi mana masih muter. Dokumentasi kita lihat paling bawah tuh duotone ya, icons duotone. Nah ini ada banyak nih ya, mulai dari abstrak, terus raw, art, coding, communication, commerce, electronic, files, finance, general. Nah ini general, contohnya general bersama ya, general 25 sama general 8. Nah coba kita copy aja inline SVG nya dari sini, copy. Oh ini harus kita gini nih, ini kita copy, lalu di JS icons tadi yang kita buat folder iconnya, masukkan di sini apa, kita bisa sesuaikan namanya ya, yang kita taruh di sini dashboard icon gitu ya, dot view template, paste sini. Nah coba di situ kita import
contohnya mungkin kita bisa ambil beberapa aja ya. Dashboard icon from icons sebelum nampil ya, icons lalu dashboard icon view, jangan lupa ada view-nya, kita tulis dashboard icon. Nah kita ini jangan pakai string, nah, langsung ya karena ini variable dashboard icon seperti itu. Oke, lalu kita ambil lagi contoh kedua, mungkin bisa kita ambil kita lihat simpel-simpel aja, mungkin ini ya user gitu ya. Oh user tuh ini karena general jadi gen gitu-gitu aja, jadi agak susah kita searching ini. Apps text, oh udah. User gitu-gitu tadi di mana? Nggak ada ini row. Nah ini ada gambar orang ya, mungkin kita bisa pilih ini ya, yang banyak ini atau yang satu, kita pilih. Kayaknya kok ini lingkaran langsung ke profile, kita pilih mungkin ini aja nih yang banyak ya, karena banyak user yang kita oke. Oke, kita copy aja, yes, copy, kita buat di sini user icon gitu ya, user icon dan view, kita buat di sini template, kita masukkan svg nya, dan satu lagi ya untuk mungkin logout nih ya, logout dan pakaian, ini aja kali ya, switch. Sebenarnya bagusan kalau mewakili ikonnya itu sendiri ya, terlalu general. Switch icon, oke, tutup dulu, kita masukkan ini. Jadi tadi ada switch dan lalu ini ada user icon. Oke, contohnya mungkin di sini kita ambil iconnya pakai user. Nah ini kita jangan string ya, user icon, dan buat di menunya ini iconnya lupa lagi, iconnya di bawah sini ya, kan kita buat tadi switch icon dan tanda komanya. Nah, baik, kita sudah punya variabelnya, tinggal kita lakukan looping ya. Pertama kita cari dulu mana tadi ya, nah ini dia header, kita buat aja di sini template ya, template, kita kurung untuk semuanya nih, kita akan melakukan perulangan terhadap menu-menu ini. Di bawahnya nggak usah kita ulangi, kita lakukan perulangan karena ini ini submenu. Oke, ini juga untung aja ya, kita kecilin, jadi si template kita taruh ke bawah ini ya, seperti ini. Nah
sini kita lakukan perulangan. For kita ambil dari si sub menu ya. Nah, di sini kita wakil aja jadi menu in sub menu. Nah, oke, juga jangan lupa indeksnya untuk sebagai key. Seperti itu. Lalu untuk di heading kita buat dia jika di sini ya, oke, if kondisional jika si menu memiliki heading, dia akan tampil kalau menunya punya heading gitu ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan beri nih bagian yang tanpa sub menu. Tapi di sini jangan lupa kita ini juga ya, kasih juga nih di sini ini apa ya, ini kan berarti headingnya, berarti menu dot heading gitu kan. Oke, menu dot heading. Setelah itu kita masuk ke yang tidak memiliki submenu. Oke, berarti kita harus melakukan perulangan juga nih ya di atas ini ya. Udah kita template aja biar gampang. Template kita bungkus bagi yang tidak memiliki submenu. Naikkan ya. Nah, gini. Jika si menu yang tadi menu ini, karena ini menu global ya, nah heading, tapi kita perlu cek berarti pages yang langsung ke title, tidak ke punya section title gitu ya. Bedanya jadi langsung saja di sini menu dot pages in ya, di sini jadi page aja, terus kita buat juga ini punya iya, lalu key-nya jangan lupa kita masuk dari J. There's may not access if, bukan if tapi before, lakukan perulangan before menu pages. Lalu di sini kita tinggal lihat isinya apa aja yang bisa kita masukin atau kita input ya. Nah, sama jangan lupa juga kita kasih dia hanya tampil ketika page itu memiliki langsung title ya. Jadi kan kalau yang punya submenu dia pagesnya nggak punya title ya, tapi section title punyanya. Sedangkan pages yang punya title itu adalah menu-menu yang tidak memiliki submenu gitu. Nah, ini dashboard juga sebenarnya harus kita pakai section title ya, karena dia kan contohnya di sini ini ya punya sub menu tapi hanya satu. Di sini kita kasih sub menu, lalu kita kasih dia ini ngarang aja karena nggak bisa nih ya, dia nggak punya sebenarnya gitu ya, yang title. Terus di sini kita kasih contohnya tadi, kita lihat contohnya yang kita punya itu, karena lagi ini ya jadi berulang. Contohnya mungkin dashboard
dashboard 2 gitu ya. Ini contoh aja, linknya kita ya dashboard aja daripada nanti error ya. Lalu icon kita kasih dashboard user aja deh biar agak beda, user icon kayak gitu ya. Nah jadi yang akan tampil yang tidak mempunyai sub menu ya cuma satu ya nanti di logout. Page title, jadi tadi menu pages, terus page yang punya title. Nah ini jangan lupa kita ganti tag A nya kita ubah jadi link ya. Link, jangan lupa kita import. Nah ini udah masuk, jangan lupa ya diimport itu. Nah udah gitu kita kasih binding ke route-nya apa, route name nya ya jangan manual ya, kita kasih di sini page link. Nah itu lalu nah ini bagian icon ya, serunya di sini nih yang panjang kita hapus si SVG nya ini kita masukin, kita panggil page icon. Nah title juga kita tinggal panggil di sini page.title. Oke, ini menu yang tidak punya begini aja, tidak memiliki sub menu. Lalu ini template untuk menu yang memiliki hanya satu sub menu. Before ini berarti kan oh enggak dong ya, kita harus masukin juga kita before page. Nah ini kan masih page ya, ini enggak apa-apa nih, ini kita masukin karena ini sudah bagian pages ya, nggak usah dibuat template-nya. Nah ini satu template oh ini template kita hapus dulu. Nah ini pages kan semuanya di pages gitu ya, tinggal kalau ini dia jika punya title atau tidak punya ini ya. Satu lagi mungkin di sini buat yang layout kita buat juga di sini pip terus sini ya, di sini if jika page memiliki metode. Sebenarnya cuma satu sih, tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan mengecek kalau dia punya metode, ya kita kasih di sini tambahan ya di linknya metode seperti ini. Metodenya akan mengambil dari, jangan lupa dibanding, mengambil dari page method. Oke, lalu kita kasih juga di sini ada as ya, asnya sebagai link gitu. Jika dia punya metode, nah ini fill out saja nih. Nah kalau nggak punya ya ini tanpa metode. Terus
Kalau untuk yang punya sub menu cuma satu, kita bisa kasih dia ulangan juga ya, harus saya pages conditional ya. Cek page dot sub bukan apa tadi, section ya, section title, jika dia punya section title. Nah terus ya ini nih SVG kita hapus, kita ganti dengan page dot icon seperti ini. Nah ini page dot title itu gitu ya. Oke, section title, lalu di sininya, nah ini jangan lupa ganti jadi link. Di sini kita harapnya kita ganti dengan page.link itu, begitupun ini page.title, page.title. Nah ini jangan lupa title ini sebenarnya sudah masuk ke sub menu, jadi bagi yang sudah masuk ke sub menu kita harus cek juga, dan kita harus melakukan perulangan sub menunya ya. Oke, berarti kita harus buat perulangan di, oh iya ini kan icon, jangan lupa icon ini kan bentuknya bukan cuman icon ya, tapi dia komponen. Nah ini nggak bisa langsung gini nih, lupa saya icon ini bentuknya dia adalah dynamic komponen. Bisa dikasih nih komponen 2 is, baru nih page icon seperti ini. Lalu page title ini juga sama, if page title sudah, lalu nah ini yang buat section title, nah jangan lupa untuk pastinya kita perlu juga ini ya, kasih dia perulangan ya, tadi ya kita perlu melakukan perulangan di, nah ini section page title juga kita ubah dulu ya, komponen is page dot icon, lalu section title. Nah ini perulangannya harus pikirin juga, pages, section title, dia punya link, punya icon, punya sub menu. Ya, sub menu. Oke, dia punya link, dia punya icon, mana tadi ya,
dia punya section title, sub menu dia punya, berarti kita harus melakukan perulangan di ini ya, karena kan ada page title-nya di sini ya. Nah, di sini nih dia harus ini nggak bisa page title, dia harus punya page icon, page icon. Nah, page icon masih ada tapi sub menu. Oke, kita harus ngecek di sini jika dia punya sub menu, ya kan, if page title. Oh, ini yang tanpa sub menu ya. Tapi salah, nah ini dia nih. Section title. Oh, salah, pantesan bingung. Ini ya section title dulu, section title. Baru di sini ketika dia punya kita looping di sini ya. Ketika dia punya ini looping di sini punya submenu. Lupa. Nah di sini page punya submenu gitu ya. Kita panggil aja di sini ya submenu aja. Submenu gitu ya. In page submenu. Tadi J ini K gitu ya untuk key-nya. Ini cukup membingungkan memang karena panjang ya peluang ini. For tutupnya ini, nah dia kan mengulangi sampai sini nih. Nah di sini udah bukan page, tapi di sini kita pakai sub menu gitu ya. Sub menu link, sub menu title. Karena di page itu nggak punya title, tapi dia sudah kan title ya, section title seperti itu. Lalu bagi yang, nah ini perulangan untuk jika dia memiliki dua submenu, bedanya apa tadi ya? Submenu ya berarti ya. Submenu, lihat edit section profile ini masih satu submenu sebenarnya. Contohnya mungkin di sini dia punya oh enggak, gini dia submenunya punya stop lagi ya, punya submenu lagi. Kita ubah jadi sub aja, coba title misalnya delete gitu ya, kita sembunyikan ini hanya contoh saja. Link profile dot destroy gitu ya, sesuai ya. Oh iya, jangan lupa dikasih ini objek biar nggak error. Nah seperti ini. Kalau tadi kita melakukan perulangan tadi dari page ke submenu, di sini submenu gitu ya. Nah, untuk yang apa
memiliki satu submenu. Nah, ini ketika dia memiliki dua submenu ya. If si submenu memiliki sub, kita lakukan lakukan pengulangan dulu kali ya, baru bisa. Ini perlu template deh, perlu template untuk melakukan perulangan. P for sub menu yang mempunyai sub. Nah, jadi di sini akan saya namakan apa ya? Sebelum memiliki sub ini kita beri sub itu aja ya. Sub membedakan sub menu sub aja ya. Sub memiliki v if jika si sub menu sub, nggak punya sub menu sub ya, ini nggak akan diulangi gitu kan. Lalu kita masuk ke bagian ini ya, icon. Iconnya kita masukkan saja komponen is sub ini ya. Oke, ada sub dot icon. Sub menu, oh enggak sih, ini masih sub menu juga ya harusnya ya. Sub menu nah ini kayaknya nggak harus lakukan perulangan semuanya, karena kita ambil contohnya 3 tapi nggak harus semuanya kita ambil. Jadi ini kita ambil paling bawahnya aja nih, karena sudah diwakili oleh kelasnya ya. Si ini diwakili ini gitu ya. Ini kan for sub menu gitu ya. Nah, ini kita bisa nanti kondisionalkan ya, ini ya. Kondisionalkan bagian apa pembedanya tadi ke ini, nanti kan ada row lagi. Oke, yang membedakan adalah nanti dia punya style title, dia punya row seperti biasa ya, ada row-nya. Jadinya ini juga harus kita buat dia menu itemnya if sini sub menu dot apa namanya sub menu justru membedakan kalau yang ini kan sub menu kan, justru yang membedakan dia sub menunya punya sub lagi. Justru itu ya, jika sub menu punya sub.
Ini kita hilangin nanti di bawah. Atau gini aja, jika submenu tidak memiliki sub. Nah, jika submenu tidak memiliki submenu, no child gitu ya, maka tampilkan ini. Kalau dia punya submenu lagi, berarti ya baru pakai, nah yang ada row-nya. Jadi di sini sampai dengan kita dulu nih, ini dari sini berhentinya di, nah di sini tandanya seperti ya, kita tanda di sini ya, hilang dari sini sampai sini. Cut, kita masukkan sini. Else gitu ya. Jadi kalau dia punya nggak punya sub menu lagi, di sub menunya dia tampilkan ini. Kalau dia punya sub menu lagi, tampilkan ini. Else gitu ya. Dia harus di looping dulu. Nah berarti harus pakai template nih. Template. Nah, ini berarti harus pakai template nih. Akan membedakan ya. Dan nggak bisa juga dari div ke template dia nggak bisa kepotong. Dia harus sejajar ya, template sama template gitu. If else itu harus satu. Oke. Nah terus sini VLC. uh, Bullet, kemudian title. Nah ini jangan lupa nih, title kita kasih dia, ini masih submenu dot title, lalu di row. Nah di sini baru menu masuk ke V4 ya, dikasih linknya dulu, masuk ke V4 nya di sini nih. V4 kita lakukan perulangan untuk mendapatkan yang subnya aja tuh, sub in sub menu dot sub. Kebayang ribet ya. KL ya, G nya L. Nah terus di sini kita masukkan linknya sub dot link seperti ini. Langsung di sini title ya, sub dot title. Menu item, kayaknya menu itemnya juga harus dilakukan perulangan deh, si template ya, in template. Soalnya si menu item ini perlu diulangi lagi. Ini juga jangan lupa masukin di katanya ada merah penutupnya nih kayaknya ya, div, penutup divnya di mana nih? Ada yang kurang.
ini masih masuk, ini masih masuk. Ini kayaknya nggak jauh. Di atasnya template 1. Itu di dalam template ini ya. Justru ini template ini, terus ini template jauh, berarti harusnya ada. Oke. Malah error. Ini kalau udah kayak gini bingung nih. Oh, template ini dia bingung nih. Di template mana bentuknya gitu ya. Ketutup sama. Oh, jadi paling bawah gimana? Itu harusnya jadi template paling bawah. Oh, ini enggak kita hapus sampai gini. Kita hapus dulu nih. Ini kan nggak jadi dipakai. Nah, sub menu 2 ini nggak jadi dipakai nih kita nih. Sub menu 2 kan nggak jadi dipakai. Coba kita save template ini. Yang kemana? Template. Terus ini files. Ya bingung gini. Template ini nih. Nah, benar. Jadi begitu ya. Ini jangan lupa naikin aja nih. Naikin. Ini masih kita harus cek lagi benar apa enggaknya ya. Cukup ribet, panjang soalnya. Oke. Oke, kita jelasin nanti aja. Kita cek ke sini. Kita reload. Wow, oke, masih belum tampil. Kita cek di konsol. Foreign property submenu was accessed during render but is not defined on instance. Submenu ya katanya. Submenu. Di sini apa? Menu pages, terus submenu. Nah, ini menu. Oh, harusnya aside menu ya. Ini di sub menu ya. Salah di awal nih saya. Kalau nggak tampil, nah ini untuk di awal dia harusnya aside menu bukan sub menu. Nah, betul. Tapi ada yang janggal juga ya. Si dashboard nggak tampil, tapi yang lainnya tampil. Nah ini juga ikonnya gede banget. Kayaknya harus kita cek ikonnya. Nah, ikonnya nggak perlu pakai icon dua kali ini ya. Spannya hapus saja. Span paling atas ke bawah. Ini juga spannya kita hapus. Nggak usah pakai span. Yang membuat jadi besar. Ini cuma SVG nya. Nah,
Betul kan, lebih kecil. Jadi yang sudah tampil adalah menu yang memiliki dua submenu ya. Coba kita pindah ke profile. Oke, tinggal yang dashboard kenapa nggak tampil. Padahal dashboard harusnya sudah tampil ya. Heading, kita cek heading sudah tampil, user management, exit ini heading. Lalu untuk si dashboard ini menu yang punya satu submenu ya. Jadi the pages, section title, dashboard. Sini harusnya ada pages. Jadi nggak punya heading, langsung section, title, link, icon, dashboard icon, lalu submenu. Submenu tambah sub. Submenu tambah sub berarti yang ini without sub. Nah, submenu, nah ini yang punya section title, tapi dia nggak punya dua section title ya. Bukan, yang nggak punya dua. Nah ini deh. Section title, section title. Jadi punya section title, benar-benar ya. Section, tulisannya title, oke. Dia punya section title. Dia punya section title, tapi dari section title ya harusnya muncul. Nah ini jika tidak punya submenu, tidak memiliki sub. Oh ini yang dia nggak muncul ya. Perulangan submenunya. Submenu, submenu link, submenu title. Else-nya dia memiliki submenu. Langsung ke mulai. Jika tidak memiliki submenu, apa ya? Si pages cek apakah ada error di konsol. Nggak ada error. Menunya juga coba kita lihat sudah benar apa belum ya. Oke, benar-benar perlu telitian ya. Section title, lalu submenu punya submenu. Oh ini harusnya dia nggak punya icon ya, karena dia kan submenu. Edit profile,
Ini page section title. Oke, ini ada salah nih, page section title. Perulangan ada salah di page section title. Page section title. Ini. Nah, ini dia. Nah, boleh. Profile, ini section title nih, profile, lalu dia punya edit profile, menu edit profile yang memiliki submenu delete profile. Seperti ini bisa, jadi dia sebenarnya nggak harus punya link ya kalau submenu yang memiliki sub lagi, karena nah ini harusnya dia bentuknya seperti ini. Sini edit profile, lalu sini edit ya, edit profile seperti itu. Harusnya seperti ini. Edit profile, ada edit profile-nya, ada profile. Cek linknya, jangan lupa. Ini katanya not found, bisa not found. Profile.edit. Oh, jangan lupa ini route-nya ya. Route name, karena ini route name. Di bagian sub yang punya sub menu ini without sub, yang memiliki 2 sub menu, linknya jangan lupa. Oh, ini dia, karena kita pakai route name, jadi harus dibungkus dalam function route. Oke, seperti ini. Masih not found katanya. Profile katanya. Ini nih, profile found. Kita lihat di route-nya, profile edit. Sama ya, profile edit. Kita cari yang bagian ref. Sudah pakai route. Ini juga sudah pakai route. Nah ini mungkin, oh iya, yang bawahnya ya. Ini kayaknya belum nih harusnya ya. Subtitle. Ini dulu. Out. Kita cek. Nah, bener ya. Dari sini kita ke dashboard. Nah, dari dashboard ke edit profile. Oke, tinggal dashboard. Ini misalnya ke edit profile, tapi profile ini user. User
profile gitu ya. Oke, ini kita belum cek untuk di dashboard. Nah, ini dashboard kenapa tidak tampil? Entah itu atau coba hapus ini. Kita coba masukkan title dulu. Kita tampil deh. Nah, harusnya tampil ini. Nah, tampil ya. Berarti yang tidak tampil bukan karena variabelnya, tapi karena logic di bagian menunya. Coba dulu seperti sebelumnya, dia punyanya di sini section title, dia punya sub menu, dia punya di sini title, export, dua dia punya link, langsung link, ini ada dashboard juga lah ya, tanpa perlu icon. Pages jika page title, jika page section title, nah sini ya dia punya section title, dia menampilkan iconnya, menampilkan judulnya, section title-nya, lalu dia menampilkan ini ya, penuhnya. Ini ya, kasih template C ini, ini kita masukkan ke ini. Jika dia sini section title, tapi dia tidak punya section title, ini else aja nih, berarti kan dia punya section title ya. Jangan lupa ini harus masuk sini. Kita buat template else, masukkan else nya. Nah, tampil bener. Oke. Jadi karena tadi hanya mengecek title ada apa enggak, atau juga punya section title atau enggak gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat logiknya ada. Kita lihat. Pertama kita melakukan perulangan di bagian side menunya ya, semuanya kita looping dari kita ambil dari sini ya, looping semuanya yang ada di side menu, lalu kita cek ke menu yang memiliki heading, menampilkan headingnya, terus kita cek yang memiliki halaman pages ya, kita cek semuanya yang memiliki pages, lalu di dalam pages ini kita cek lagi yang tidak memiliki section title,
Dalam artian yang tidak memiliki section title adalah ini ya, pages langsung title. Nah, ini bagi yang langsung ke menu utamanya, pas menu, maka tampilkan yang ini. Terus kita cek lagi menu yang memiliki section title, kebalikan dari ini ya. Ini karena ini tanda kebalikan ya. Ada seru itu. Kebalikan yang dari yang tidak mempunyai section title. Nah, berarti ini yang mempunyai section title. Kita looping yang punya section title. Ini lalu kita melakukan perulangan lagi nih di sini. Kita melakukan perulangan lagi untuk yang memiliki submenu, yang memiliki menu dengan satu submenu. Terus kita lakukan lagi untuk menu yang memiliki dua submenu dengan velse ya. Ini tadi, nah ini yang tidak memiliki, balik lagi yang pakai yang tidak memiliki submenu dot sub. Kalau dia tidak memiliki submenu sub ini ya. Jadi ketika kita cuma punya submenu saja tanpa ada sub lagi di sininya, maka dia akan menampilkan contohnya adalah tadi si dashboard ya, yang cuma punya satu submenu, sedangkan yang punya dua submenu adalah yang lainnya. Jadi dia punya sub gitu ya, submenunya punya sub. Nah, ini yang punya satu submenu, yang punya dua submenu. Nah, seperti ini, yang ini tanpa submenu. Jadi sudah berhasil ya untuk sidebar atau aside menu yang sudah kita susun sesuai dengan contoh yang ada di Metronet. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada kebingungan atau masih kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan apabila menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.